ada air turun dulu. Coba lihat sampai yang ke-7 kali. Dia awan. Ada awan ini sebentar lagi sepertinya mau turun hujan. Padahal Tuhan sudah ngomong di ayat 1-nya, kasih tahu Ahab hujan akan turun. Di bagian akhir pasal yang sama, Elia masih bertekun berdoa minta turun hujan. Poinnya apa? Berarti kita sebagai umat Tuhan harus terus berdoa seperti seruan dari Rasul Paulus sambil mengingat your will be done. Karena Lukas 11 ayat 5 sampai 13 itu dalam masih kerangka doa Bapa kami yang ada kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Minta apa aja silakan, tetapi kerangkanya di atas itu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Oke, Lose, saya sampai di sini. Terima kasih. Silakan Lose kalau ada masukan untuk sampai. Mohon izin DM. Melarikan diri. Terima kasih Mas Herman untuk presentasinya. Kalau dari saya tidak ada masalah secara struktur, secara poin sudah cukup baik. Paling ya nanti tinggal lebih banyak bertanya jawab saja untuk selesai dengan anak-anak itu sampai sejauh mana mereka itu berdoa gitu ya. Karena sometimes mereka pun juga doa itu ya yang kayak tadi, maksudnya ya gitu-gitu aja udah formal. Apalagi kalau di sekolah Kristen itu kan selalu biasanya sudah ada pattern, tidak ada pattern doa yang seperti apa. Sebenarnya itu tidak salah teman-teman, tetapi mungkin lebih ajarkan soal ini ya, gaya hidup. Jadi doa itu harusnya menjadi gaya hidup. Saya kutip dari Martin Luther yang pernah dia bilang bahwa ya doa itu seperti nafas kehidupan kita gitu ya. Dan saya pikir itulah yang menjadi gospel connection ya di dalam bagian ini gitu, tentang kenapa bisa kita tuh terus berdoa sama Tuhan gitu, karena ya kita sudah dibuka jalurnya melalui pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan sebab kenapa kita selalu bisa punya kesempatan untuk berdoa di dalam setiap momen hidup kita, di dalam kondisi apapun. Ya sekali lagi tujuannya yang terakhir seperti kesimpulan tadi itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi sebelum menuju pada momen itu kita tuh dituntun untuk terus berdoa gitu. Makanya Roma 8 ayat 26 sampai 27 juga bilang bahwa Roh Kudus akan menolong kita, bahkan Roh Kudus membantu kita dalam berdoa itu gitu. Maka dari titik kita percaya Tuhan sampai menuju kepada kematian nanti, perjalanan hidup kita ya dipenuhi dengan seruan berdoa itu gitu. Bukan karena suatu kewajiban atau formalitas, tapi itu gaya hidup kita. Karena apa? Kita membangun relasi yang sudah Tuhan pulihkan itu melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, saya pikir penekanan kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri harus menjadi fondasi dasar di dalam mendorong mereka berdoa, gitu. Selebihnya menurut saya tinggal selalu bertanya jawab kepada mereka soal doa mereka bagaimana saat teduh mereka, karena itu menurut saya itu cukup penting. Karena biasanya kalau yang mereka di sekolah bina kasih, mereka selalu ngomong, saya saat teduh, saya doa di mana? Di sekolah. Karena sekolah ada saat teduhnya, ada doanya gitu kan. Jadi di rumah mereka menganggap ya karena saya sudah lakukan itu di sekolah, di luar itu saya tidak perlu lakukan karena saya sudah melakukan. Jadi kayak seperti apa ya? Ya atau kayak list kegiatan hari ini saya harus ngelakuin apa? Oh, satu doa, satu saat teduh. Udah di sekolah bareng-bareng gitu. Tapi tidak ada yang soal keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saya pikir itu yang menjadi poin tambahan saya yang perlu Rasulullah perhatikan. Tapi selebihnya menurut saya tinggal nanti Rasulullah menerjemahkannya ke bahasa mereka, karena kan Rasulullah kan pegang kelas yang berbeda-beda, yang kelas 12 atau mungkin yang pendahuluan tadi mungkin anak-anak kelas 7 mungkin ada yang sulit jawab, mungkin Rasulullah perlu siapkan tambahan soal yang lain yang mungkin lebih mudah dimengerti gitu ya. Tapi kalau mungkin kalian kelas SMA itu mungkin saya pikir akan lebih mudah untuk menjawab. Itu saja penjelasannya. Oh iya. Lupa dari. Sudah ya. Oh, berdamai juga. Harus terasa dengan tanya. Nah, gitu selesai.
Kalau nggak ada, Kuliah kalau Saya mau nambah yang